untuk persoalan nomor 1 ini ada yang ditanyakan, sepertinya masih cukup mudah. Pokoknya kuncinya kalau kalian perhitungannya pakai metode cakram, itu pemilihan biasnya pasti tegak lurus dengan sumbu putarnya. Berbeda nanti dengan metode silinder itu pemilihan biasnya itu sejajar dengan sumbu putarnya. Di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya lanjutkan. Gimana? Ada yang dibingungkan? Iya Mas, bisa lanjut aja. Oke, lanjut ya. Nah itu kan untuk persoalan, karena memang waktunya singkat, jadi yang persoalan sama saya saya skip aja ya. Jadi untuk persoalan nomor 2 ini nantinya itu sama dengan persoalan nomor 1, akan tapi ini kan saya udah jelaskan ya, ini ada 2 kurva ya, yang pertama yang Y sama dengan 1/X, dan yang kedua Y sama dengan 0. Nah ini sama 2 kurva juga, yaitu Y sama dengan 9 dan juga Y sama dengan X kuadrat, maka perhitungannya cuma mengganti di ini aja sih. Nah, mungkin ini kalau saya share nantinya kalian bisa baca sendiri. Nah, kita beralih ke model soal yang berbeda. Nah, kan yang tadi nomor 1, 2 itu kita putar terhadap sumbu X. Nah, bagaimana kalau diputar dengan sumbu Y? Nah, ini untuk persoalan nomor 3, ini masalahnya diputar terhadap sumbu Y. Nah, misalkan diberikan kurvanya itu X sama dengan akar 9 min Y kuadrat, terus Y sama dengan 1, Y sama dengan 3, dan X sama dengan 0. Kalau ini kan kita lihat bahwa sebenarnya ini kan sama halnya dengan kurva lingkaran ya. Kurva lingkaran tapi ambil setengah yang terbuka ke kiri. Jadi kalau ini kan sebenarnya kalau misalkan bingung gambarin kurvanya, ini kan kita tarik seperti ini dulu, 9 minus Y kuadrat. Kalau X berarti kan dia kurvanya terbuka ke kiri atau ke kanan. Nah itu kalau di akar diambil positif, maka terbukanya kayak gini. Nah, kalau kita gambar terus kita tentukan daerahnya itu didapati hasil seperti ini. Nah, kan kita ingin putar terhadap sumbu Y ya. Maka dari itu ya udah di ini fungsinya dinyatakan dulu dalam FY ini berapa, terus kalian substitusi. Tapi sebenarnya ini juga sama, ada dua batasan, yaitu saat Y-nya sama dengan akar 9, X-nya sama dengan akar 9 minus Y kuadrat, dan juga X-nya sama dengan 0 ya. Tapi untuk yang sama dengan 0 ini saya abaikan, jadi saya tuliskan satu aja, yaitu akar 9 minus Y kuadrat yang dikuadratkan. Lalu setelah itu ya dia dihitung, karena memang integralnya cukup sederhana ya dibandingkan di bab 2 itu, maka kalian mungkin mudah dalam melakukan perhitungan integralnya sehingga didapatkan volume seperti ini. Ini sama sebenarnya, itu kalian karena kuncinya mengambil biasnya itu tegak lurus, maka biasnya kan diambil seperti ini. Ya udah berarti seiring dengan berjalannya nilai Y sama dengan 3 itu panjang dari biasnya itu bakalan bergantung pada kurva yang ini. Dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, ini mungkin untuk persoalan nomor 4 ini lebih jelasnya untuk sebagai contoh dia di antara dua kurva ya. Ini kan walaupun di antara dua kurva satunya kan tegak ya. Berarti mungkin karena tegaknya juga di 0, maka dapat diabaikan, ditulis satu aja. Ini misalkan ada diambil dua kurva ya luasannya itu, yaitu X sama dengan 1 minus Y kuadrat dan juga X sama dengan 2 plus Y kuadrat. Nah, untuk yang 1 minus Y kuadrat ini kurvanya yang ini karena Y-nya minus ya, jadi terbukanya ke kiri. Terus yang 2 plus Y kuadrat ini yang di kanan ini kurvanya, karena Y-nya positif jadi terbukanya ke kanan. Nah, dibatasi juga oleh garis Y sama dengan min 1 dan juga Y sama dengan 1 sehingga diperoleh luasannya seperti ini. Nah, luasan inilah yang akan kita putar terhadap sumbu Y. Kalau dengan menggunakan metode cakram, maka biasanya dipilih seperti ini. Jadi dari min 1 sampai 1 itu dia naik thread gitu. Jadi tiap thread ini diputar, terus thread ini diputar, thread ini diputar, thread ini diputar gitu. Itu terus sampai ya udah yang min 1 sampai 1 full. Maka dari itu cara perhitungan luasannya gimana? Yaitu sisi kanan dikurangi sisi kiri, kurva kanan kurangi kurva kiri, yaitu 2 plus Y kuadrat yang dikuadrat dikurangi 1 minus Y kuadrat yang dikuadratkan seperti ini. Atau mungkin kalian kalau misalkan bingung memaknai kanan dikurangi kiri, itu kalian anggapannya
kalian hilangkan dulu kurva yang kiri ini. Jadi kalian menghitung dibatasi sumbu Y dan juga kurva yang kanan, itu kalian hitung volumenya. Terus kalian hitung volumenya yang sebelah kiri, yang kurva kiri, yang dibatasi kurva kiri dan sumbu sumbu Y. Dengan demikian nanti luasan dari yang biru ini itu dapat dihitung dari luasan yang kanan, volume yang kanan dikurangi volume yang kiri. Itu sih pemaknaannya. Jadi kalian bisa memecah dua integral atau dijadikan satu kayak gini, langsung nggak apa-apa. Jadi itu untuk persoalan yang nomor ini, yang nomor 4. Dari sini ada yang ditanyakan. Kalau saya kecepatan, bilang aja kecepatan. Misalkan nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut. Permisi, Mas. Iya. Maaf tadi agak kecepatan yang bagian jelasin kurvanya tadi. Boleh diulang nggak? Yang ini, yang nomor 4 ini. Iya. Jadi pemaknaan, jadi ini kan saya ikut ini ya rumus di buku langsung, yaitu kurva kanan dikurangi kurva kiri. Nah, pemaknaan kurva kanan dikurangi kurva kiri itu bisa bisa dimaknai dengan artian yang lain itu seperti ini. Jadi misalkan kalian mengabaikan kurva yang kiri dulu, seolah-olah kurva yang kiri ini hilang dulu. Jadi kalian perhitungan luasannya itu dari kurva kanan dibatasi dengan sumbu Y. Jadi kalian hitungannya cuma kayak gini. Nah, daerah yang ini tuh kalian putar dulu. Kalian hitung volumenya. Nah, terus kalian hitung yang luas volume putaran yang kiri. Kan yang kiri ada gini. Nah, itu kalian hitung yang ini. Jadi nanti perhitungannya itu yang kurva yang tadi yang di sini itu dikurangi kurva yang volume yang dibentuk yang di kurva kiri ini. Jadi kayak gitu pemaknaan aslinya dari ini sih. Perhitungan volume yang kurva yang kanan di kuadrat dikurangi kurva yang kiri di kuadrat gitu sih. Gimana Mbak Nila? Iya, Mas. Jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke persoalan nomor 5. Nah, di persoalan nomor 5 ini agak sedikit lebih ada peningkatan karena mungkin di persoalan nomor 1 dan sampai 4 dan juga contoh-contoh yang ada di buku itu kan mereka diputarnya terhadap sumbu Y atau terhadap sumbu X saja. Nah, ini kalau divariasi misalkan sumbu putarnya ini bukan sumbu X atau sumbu Y, yaitu garis X sama dengan 9. Maka dari itu sama kita masih perlu menggambarkan kurvanya terlebih dahulu, yaitu seperti ini, yaitu untuk kurva Y sama dengan akar X ini kan kurvanya seperti ini ya. Dan juga Y sama dengan 0 ini artinya sumbu X, dan juga X sama dengan 9 ini, yang garis lurus panjang. Nah, ini kan kita ingin muter di sini. Dengan demikian pemilihan biasnya juga sama, yaitu tegak lurus dengan sumbu putarnya jadi kayak gini. Nah, terus perhitungannya gimana, Mas? Perhitungannya itu seperti ini. Jadi fungsinya ini kan yang semula dari akar X ini semula dari akar X kalau misalkan kita putar terhadap X sama dengan 9 itu kan sama halnya dengan memutar pada sumbu Y ya. Jadi kita arahkan fungsinya dalam bentuk fungsi Y. Dan demikian kalau dari sini Y sama dengan akar X, maka X-nya kan sama dengan Y kuadrat. Nah, terus di sini kenapa ditulis 9 minus Y kuadrat? Karena ini logikanya gini. Kan kita ini ya, kan jalannya kan dari 0 sampai 3 untuk yang Y ya. Kalau diseputar di sumbu Y kan jalannya dari 0 sampai 3. Nah, kita lihat bahwa mula-mula saat di Y-nya sama dengan 0 ini panjangnya dari R. Kan ini kita maknai sebelumnya kan R ya, pi R kuadrat. Nah, ini R-nya yang mula-mula ini kan sepanjangnya 9. Panjangnya kan 9. Nah, lama-kelamaan dia kan naik terus ya, berkurang. Nah, berkurangnya itu kan secara Y kuadrat, sepanjang Y kuadrat.
atau sepanjang ini. Nilai dari fungsi f y sama dengan y kuadrat. Berkurangnya kan sebanyak fy. Dengan demikian dituliskan 9 minus y kuadrat. Nah, ya udah itu menggantikan fungsi fx atau fy yang seperti biasanya kayak gitu. Jadi di sini tuliskan 9 minus y kuadrat dan juga dikuadratkan sehingga diperoleh perhitungannya seperti ini. Gitu sih. Ada yang ditanyakan atau mungkin dibingungkan? Mas, permisi izin bertanya. Iya, silahkan. Setiap soal volume ini harus menggambar apa tidak harus, Mas? Iya, jadi sebenarnya kalian ini sih menggambar atau tidaknya itu bebas karena oh ya, ini kan aku jawab pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya menggambar atau tidaknya itu bebas tapi mungkin ada kasus soal itu kalian ada suatu patahan. Jadi ada suatu patahan, jadi kalian melakukan perhitungan luasnya perhitungan volumenya itu menghitung dua integral. Ya, menghitung dua integral. Jadi cuman jaga-jaga itu doang sih. Dan juga penentuan kalian tahu yang luas mana yang dihitung atau enggak. Misalkan kalian mungkin udah di luar kepala ya, mungkin bakalan luasannya itu kayak gini atau sekitar ini tuh ya udah nggak usah digambar, nggak apa-apa sih sebenarnya gitu aja. Jadi gambar ini sebagai bantuan aja. Mungkin ini nanti di persoalan nomor 6 ini sih kelihatan fungsinya dari gambar gitu sih. Gitu Mas Jundana. Jadi baik, Mas, terima kasih. Suatu keharusan akan tapi cuma ingin membantu dalam perhitungan kalkulasinya nanti. Gitu sih. Ya balik lagi ke soal nomor 5 ini, ada yang ditanyakan nggak? Permisi Mas, izin bertanya. Ya, ini yang siapa yang tanya? Saya dulu ya Mas. Oh iya, Alif. Silakan. Tuh, saya masih kurang paham yang jari-jarinya tadi kok bisa 9 dikurang Y kuadrat Mas. Oh iya, terima kasih. Jadi gini ya Alif, misalkan ini ada suatu kasus kayak gini. Ini dia diputarnya di ini. Sebenarnya kan sama halnya ya, yang persoalan yang ini dan juga ini. Misalkan ini di sini 9, itu kan nanti perhitungannya juga sama. Hasil volumenya itu sama. Nah kan tapi di sini kenapa kok di sini fungsinya bukan y kuadrat aja gitu. Kok ada embel-embel 9 minus y kuadrat itu kalian lihatnya kalau ada persoalan yang ini ya, diputar terhadap garis X sama dengan 9 atau Y sama dengan 9. Pokoknya bukan diputar terhadap sumbu X ataupun sumbu Y, itu kalian lihatnya gini. Karena ini suatu jari-jari ya. Suatu jari-jari dan jari-jari panjang mulanya itu 9. Mula-mulanya itu 9, maka seiring dengan berjalannya nilai Y, kan nilai Y-nya jalan dari 0 sampai 3. Itu kan jari-jarinya bahkan berkurang terus ya. Berkurang terusnya itu ngurangnya itu sebesar atau sepanjang dari nilai dari FY-nya sendiri nanti gitu. Atau ngurangnya itu sebanyak X-nya, dimana X-nya ini kan sama dengan Y kuadrat ya. Jadi kalian lihatnya seperti itu. Misalkan ada, gampangnya aja lah, misalkan kalian nanti ada persoalan terhadap garis X sama dengan 9 ataupun garis Y sama dengan berapa, itu mungkin yang perlu dihati-hati di penentuan fungsinya. Itu aja sih. Jadi mungkin pemaknaan yang di sini itu ini masalah pengurangan ini jari-jari yang akan dihitung, kan ini pi r kuadrat. R-nya dihitung dari mula-mulanya 9, lama kelamaan berkurang sebanyak X atau X-nya sama dengan Y kuadrat. Gitu sih Mas Alif. Dan nanti mungkin akan lebih jelasnya saat di metode silinder juga. Nanti ada masalah seperti itu juga. Ingin bertanya lagi boleh Mas? Iya, silakan. Kalau yang gambar yang itu yang Mas gambar, ya yang itu,
Itu kan misalnya kalau 0 sampai Y-nya 0 sampai 3 juga, itu kan berarti nilai X-nya juga berkurang kan, Mas. Dari 9 terus naik. Tapi ya terima kasih Alif, tapi berkurangnya itu hanya dinilai berdasarkan Y kuadratnya aja. Kalau di sini. Jadi di sini patokannya dibawa ke 0 semua. Oh, ya. Baik, Mas. Paham. Terima kasih, Mas. Ya, ada pertanyaan lagi. Mas, saya izin bertanya, Mas. Oh iya, Mas Calvin, silakan. Itu kenapa kok 9 min Y kuadrat, dan itu negatifnya kenapa, Mas, kok pakai negatif? Iya, terima kasih. Jadi kenapa kok di sini negatif? Karena memang di sini masih dia berkurang terus ya. Jadi nilainya dari sini ke sini itu semakin berkurang. Gitu sih, Mas. Nah, nanti misalkan sumbu putarnya ini ada di sini ya. Di sini nanti kelihatannya ini jadi plus. Nanti ada yang di bawah, soal-soal di bawah. Pokoknya pemaknaan kalian ngelihat perhitungan nambah enggaknya ini jari-jarinya sih. Gimana? Agak bingung ya, dulu emang bingung sih ini. Tapi mungkin kalian kalau coba-coba soal sendiri, terus dihayat-hayati sendiri, ini pasti paham kok. Pokoknya pemaknaannya ini dilihat dari tiap piasnya ini jari-jarinya berapa. Ini tiap pias yang saya maksudkan ini tiap satu garis yang biru ini. Atau misalkan satu, ganti garis. Jadi misalkan piasnya diambil di sini, ini jarinya berapa, di sini berapa. Terhadap sumbu putar ya lihatnya. Gitu. Jadi naik terus gitu. Nah, misalkan diputar di sini, maka misalkan ada kasusnya di sini ya. Berarti tiap jari-jarinya kan awalnya segini yang panjang. Ya otomatis di sini sih. Ini apa luasannya? Kan sepanjang gini. Terus di sini berarti kan dia berkurang terus, tapi di sini dia ada penambahan sebanyak ini. Jadi bukan dikurangi tapi dijumlah nanti. Gitu sih. Gimana, Mas? Izin bertanya lagi, Mas. Iya, silakan. Itu kan diputar di sumbu Y, Mas ya. Itu yang dihasil kenapa yang di sumbu X, Mas ya? Kok tidak di sumbu Y? Apa? Mas? Maaf, Mas. Gimana? Oh iya. Gimana? Sudah, Mas, sudah. Oh ya wes, ya wes. Makasih, Mas. Oke, sama-sama. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke persoalan nomor 6 ya. Ini saya ambil 10, total 10 nomor sih dari 4.2 sampai 4.3. Kalau nggak ada, saya lanjutkan aja. Nah, ini di persoalan nomor 6 ini, mungkin kalian kan sebenarnya sebelum masuk ke 4.2 lewatin 4.1 kan otomatis ya. 4.1 itu kan ada masalah luasan-luasan yang patah-patah gitu kan, ada melewati patahan-patahan. Nah, ini nomor 6 ini saya ambil soal yang itu. Ini kasusnya dapatkan volume benda padat yang terjadi bila daerah yang dibatasi Y sama dengan akar X plus 1 dan juga Y sama dengan akar 2X dan sumbu X diputar terhadap sumbu X. Nah, di sini pertama di sketsa dulu grafiknya. Untuk yang grafik Y sama dengan akar X plus 1 ini kayak gini. Itu X-nya geser ke kiri sebanyak satu satuan. Lalu untuk Y sama dengan akar 2X ini samanya dengan Y sama dengan X akan tapi lebih mekrok itu ya wes gitu, lebih kayak mengembang gitu. Nah, berarti kan daerah dan juga kan dia dibatasi Y sama dengan 0, maka daerahnya kan ini ya, yang oranye sama yang biru. Nah, di sini misalkan kalian karena diputar terhadap sumbu X, maka kan pengambilan piasnya itu seperti ini ya, tegak lurus dengan sumbu putarnya. Ini kan diputar terhadap ini. Berarti piasnya kan jalannya kayak gini. Nah, kalau dari minus 1 sampai 0 ini, minus 1 sampai dengan 1, minus 1 sampai dengan 1 ini jalannya seperti ini terus,
maka kan dia akan patah di sini ya. Dia akan berhenti di saat X-nya sama dengan 0. Terus dia bakalan lanjut lagi. Nah ini kalau dihitung langsung dari sini ke sini itu nggak bisa, Mas. Jadi harus ada 2 perhitungan, yaitu dari -1 sampai 0, di mana ada titik yang patah, lalu dilanjutkan dari titik yang patah ke titik yang selanjutnya. Nah, maka dari itu perhitungannya ini misalkan di sini volume yang terbentuk di sini V1 dan juga di sini V2, atau secara gambarannya gini. Salah sih sebenarnya kalau saya misalkan V1. Ini L1, ini L2, kan perhitungan luasannya integral dari L1 dx ditambah dengan integral dari L2 dx. Nah, untuk perhitungan dari integral L1 dx ini saya misalkan V1 hasilnya, atau volume integral dari luasan ini dimisalkan volume 1. Itu perhitungannya seperti ini, yaitu dari integral dari -1 0, terus berarti kan hanya ada satu kurva ya yang dibatasi, atau ada 2 kurva, yaitu kurva Y sama dengan akar X plus 1 dan juga Y sama dengan 0, tapi yang Y sama dengan 0 diabaikan sehingga ditulis seperti ini aja, yaitu integral -1 0 pi dari akar X plus 1 yang dikuadratkan. Terus kalian hitung hasilnya pi per 2. Lalu untuk luasan yang integral luasan kedua ini kan menghasilkan volume yang kedua, itu dibatasi, karena dibatasi 2 kurva, yaitu kurva yang atas dan juga kurva yang bawah, maka ya udah dihitung langsung dari 0 sampai 1. Kurva yang atas kan akar X plus 1, terus yang kurva yang bawah itu akar 2X yang dikuadratkan. Ini ya, hati-hati, ini yang kuadrat di tiap kurvanya, bukan di ini ya, yang di sini. Biasanya mungkin ada kesalahannya ditulisnya di sini, atau iya sih, yang paling sering ditulisnya di sini. Ya, biasanya blunder gitu aja. Jadi mungkin coba berhati-hati di sini. Jadi tiap kurva dikuadratkan sehingga hasilnya pi per 2. Maka dari itu luasan dari yang oranye sama biru ini tinggal dijumlah, hasilnya sama dengan pi. Dari sini ada yang ditanyakan? Oh ya, nanti ini ya, perhitungan dengan menggunakan metode cakram ataupun metode silinder itu hasilnya akan sama. Misalkan ini dihitung dengan menggunakan metode silinder, maka pemilihan biasnya bukan seperti ini, itu seperti ini. Nah, kalau pemilihan biasnya mendatar ini atau sejajar dengan sumbu putarnya, maka nggak akan ada patahan, sehingga nggak akan ada patahan dari 0 sampai dengan ini titik potongnya berapa, nanti dihitung dulu ya. Sampai titik potong ini, sehingga perhitungannya itu hanya ada satu integral. Nanti integral 2 pi x dikalikan kurva kanan kurangi kurva kiri. Gitu aja. Gimana, ada yang ditanyakan? Halo? Kalau nggak ada, saya lanjutkan aja. Gimana? Ya, saya lanjutkan. Jadi untuk permasalahan selanjutnya ini kita masuk ke metode perhitungan volume dengan menggunakan metode cincin silinder. Nah, sesuai dengan namanya cincin silinder, maka tiap perhitungannya itu pelan-pelan, kayak katakanlah kalian punya toples ya, punya toples yang bentuknya tabung. Itu kalian ambil kertas HVS gitu, itu kalian kayak buntel, apa ya namanya, selimut tabung nih. Kalian bentuk suatu selimut tabung, itu kalian giniin, terus kalian ambil lagi, giniin gitu. Jadi perhitungan metode cincin silinder ini kayak gitu gambarannya. Jadi karena kita ambil biasnya kan sejajar dengan sumbu putarnya. Lanjut ke persoalan nomor 1 sebagai contoh dalam perhitungan volume dengan menggunakan metode cincin silinder. Itu di nomor 1 ini diberikan ada tiga kurva. Yang pertama, kurva Y sama dengan 2x-1, terus Y sama dengan -2x plus 3, dan juga X sama dengan 2. Dan kita ingin menghendaki luasan yang terbentuk itu diputar searah terhadap sumbu Y. Nah, dengan demikian pengambilan biasnya itu seperti ini. Karena dari 1 sampai dengan 2 tidak ada patahan, maka perhitungan integralnya hanya ada 1. Karena kita pilih biasnya ini tegak ya. Kalau
beda kalau kita pilih biasnya ini secara mendatar, itu bakalan patah di sini di 1 sehingga nanti ada 2 perhitungan integral gitu. Jadi kalau kita kerjakan dengan menggunakan metode cincin silinder, ya udah setelah kita tentukan daerah yang mau dicari ini yang mana, terus kita masuk. Nah, bedanya dengan metode cakram ini kan, kalau cakram kan tiap lingkaran ya, dihitung tiap lingkaran. Nah, kalau si cincin silinder ini tiap selimut ya, sehingga perhitungannya itu luasannya 2 pi RT. Dan demikian R-nya ini kan kalau dia diputar searah terhadap sumbu Y, R-nya ini kan yaitu jarak X ya, jarak nilai dari X-nya sendiri. Sehingga misalkan dia geraknya dari 1 sampai 2, maka nilai X-nya kan dari sini ditambah gerakannya bias ini berapa gitu. Gini, nambah terus. Nah, untuk tingginya ini ya dilihat dari fungsinya dulu. Jadi kalau di persoalan nomor 1 ini kan yang fungsi atasnya kan 2x min 1, sedangkan fungsi yang miring ke kiri ini kan minus 2x plus 3, maka dari itu perhitungannya seperti ini. Itu atas kurangi bawah. Sehingga setelah dihitung-hitung hasilnya adalah 28/3 pi. Gimana? Yang ditanyakan? Ini sampai 10.40 atau 10.50 ya? Sepuluh 40 ya, kalau 50 tambah 50 kan 100, berarti 60/40. Gimana, Mas, Mbak, ada yang ditanyakan mengenai perhitungan metode cincin silinder untuk persoalan nomor 1? Mas mau tanya, tapi bukan perhitungannya sih, Mas. Iya. Untuk materi ETS yang bab ini tuh kemungkinan keluarnya lebih banyak dari yang bab sebelumnya atau gimana, Mas, biasanya? ETS ya? Kalau Iya. Kalau kira-kira aku sih, karena nanti ETS-nya mulai dari awal sampai akhir ini ya, paling ini cuma 1 soal doang. Gitu aja. Dari kemungkinan metode silinder ataupun metode cakram. Mungkin loh, soalnya biasanya kan ETS cuma 5 soalan. Iya. Oke, Mas. Makasih, Mas. Iya, sama-sama. Iya, balik lagi ke soalan nomor 1 ini gimana? Ada yang ditanyakan apa enggak? Kalau enggak ada, saya lanjutkan jadi sisa 3 soal lagi yang mau dibahas. Nah, untuk persoalan nomor 2 ini masih dasar karena yang awal kan diputar di sumbu Y, maka ini diputar di sumbu X, sehingga nanti pakainya fungsi FY. Sehingga geraknya ini nanti searah sumbu Y. Akan tapi diputarnya terhadap sumbu X, karena kita tahu biasnya kan kita pilih sejajar dengan sumbu X-nya. Jadi geraknya nanti ke atas. Diberikan kurvanya itu X, Y sama dengan 4 atau Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 per X. Atau X-nya sama dengan 4 per Y. Ini dan juga garis X plus Y sama dengan 5. Maka daerahnya kan ini. Nah, terus kalian cari titik potongnya. Kalau di gambar ini kan udah kelihatan titik potongnya ada di 4 dan juga ada di 1. Nah, maka dari itu perhitungannya ya udah tinggal dihitung 2 pi Y, terus garisnya dikurangi dengan kurva yang ini. Kan daerahnya ini. Udah kalian hitung, hasilnya 9 pi. Ada yang ditanyakan? Enggak, ini cukup simpel sih. Mungkin susahnya di ini, cara nggambarin. Yang mungkin dari udah lihat soal panik, bentuknya X, Y sama dengan 4. Sebenarnya kan bentuknya Y sama dengan 4 per X. Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ke persoalan nomor 3. Nah, persoalan nomor 3 dan 4 nantinya itu akan sama halnya apabila diputarnya bukan di sumbunya, yaitu terhadap suatu garis. Nah, di persoalan nomor 3 ini diberikan kurvanya itu, persamaan kurvanya itu Y sama dengan 1 per X pangkat 3, terus X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan juga Y sama dengan 0, diputar di X sama dengan minus 1. Nah, kalau digambar seperti ini. Jadi kan untuk yang ini kan 1 per X pangkat 3 itu
sama halnya dengan 1 per X akan tapi lebih nempel ke sumbu X-nya. Gitu. Nah, setelah digambar, kan dibatasi di 1 sama dengan, dan juga 2 itu seperti ini. Nah, kalau diputar di sumbu Y, ini kasusnya bukan diputarnya di sumbu X sama dengan -1. Kalau kasusnya diputar di sumbu Y, maka perhitungannya ini hanya 2pi dikalikan dengan X dikalikan dengan 1 per X pangkat 3. Nah, kan tapi di sini kan kita ingin diputarnya terhadap X sama dengan -1, otomatis ada penambahan jari-jari sebesar 1 ya. Ini kan sebesar 1 ya. Dengan demikian ngitungnya seperti ini, X min 1. Ini kenapa tak buat min? Karena ini ya, mungkin fungsinya ini, misalkan nanti ada diputar di X sama dengan 0,35, ini anggaplah ini 0,4 ya, ini motong di 0,4, maka kalian tinggal isi X min 0,4. Jadi sebenarnya panjang jari-jarinya ini sebesar X, akan tapi dia dikurangi oleh ini nilai 0,4. Jadi X minus 0,4. Nah, ini karena di sini ada penambahan satu satuan, maka hasilnya jari-jarinya bertambah 1 gitu sih. Setelah itu ya kalian tinggal hitung, karena jari-jarinya udah ditentukan X per 1 dikalikan dengan tingginya 1 per X pangkat 3, maka kita kalikan hasilnya kan 1 per X kuadrat ditambah 1 per X pangkat 3, terus tinggal diintegral jadi minus 1 per X dikurangi 1 per 2X kuadrat, kalian substitusi batas atas batas bawahnya, diperoleh hasilnya 7 per 4. Ada yang ditanyakan? Ini bukan, ini gambarannya. Diputarnya nanti di sini. Halo, dari sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Mas. Berarti ini cukup jelas ya, lebih mudah daripada yang cakram tadi. Nah, lanjut ke persoalan nomor terakhir pada pertemuan kali ini. Yaitu sama dengan, karena materinya ini subbab 4.3 masalah cincin silinder, maka perhitungan volumenya dengan menggunakan metode cincin silinder. Diberikan kurvanya itu Y sama dengan X pangkat 3, Y sama dengan 1, X sama dengan 0, dan diputar terhadap garis Y sama dengan 1. Sehingga hasilnya seperti ini setelah digambar. Kan kita ingin putar terhadap ini. Nah, maka dari itu gimana perhitungan integralnya? Yaitu seperti ini, 2pi 1 minus Y, Y pangkat 1 per 3 dy. Ini kenapa kok Y 1 minus Y, bukan Y minus 1? Ini karena kita lihat batasnya terlebih dahulu, yaitu dari 0 menuju 1 ya. Dari 0 menuju 1, yang mula-mula panjangnya jari-jari ini, kan kita pilihnya gini, biasanya kan sejajar dengan garis sumbu putarnya. Maka dari itu kan mula-mula panjangnya jari-jari kan 1, dan seiring berjalannya nilai Y, dia kan bakalan berkurang panjang ininya, panjang jari-jarinya. Dengan demikian diartikan 1 minus Y, berkurangnya sebanyak Y atau sebanyak X, berkurangnya banyak X, di mana X-nya ini sama dengan Y. Jadi pemanannya gitu, 2pi dikalikan jari-jarinya dikalikan dengan tingginya. Tingginya ini. Gitu. Gimana? Terus ya udah, kalian tinggal hitung ini salah tulis. Ini harusnya nggak ada integralnya. Kelewatan kalau mau bebas tuh. Jadi gitu, kalian tinggal hitung integralnya, mungkin lebih mudah daripada bab 2 integralnya, karena tinggal seperti ini aja. Terus disubstitusi batas atas batas bawahnya, ini hanya disubstitusi saat Y-nya sama dengan 1, karena saat Y-nya sama dengan 0 kan hasilnya 0, jadi saya abaikan. Saya substitusi Y-nya sama dengan 1, diperoleh 3 per 4 minus 3 per 7, itu 9 per 28, terus dikalikan dengan 2pi, sehingga hasilnya 9 per 14pi. Gitu, jadi ya ini soal terakhir. Gimana, ada yang ditanyakan?
Nah, mungkin ini ya, persoalan nomor 4 ini sama halnya dengan persoalan nomor 5 dari yang metode cakram tadi. Gitu sih. Jadi agak belibet saat menentukan jari-jarinya. Berbeda dengan soal nomor 3 ini kan cukup jelas ya. Yang jari-jarinya mulanya dari X, karena dia ada diputarnya di sini, maka ada tambahan satu satuan. Atau misalkan diputarnya di garis yang hijau ini, maka dia akan dikurangi X-nya. Gimana Mas, Mbak? Ada yang ditanyakan? Dari persoalan nomor 4 ini, masih 10.39, masih ada 1 menit. Halo? Oh ya, berarti kalau misal, kan ini saya mulai dari 4.2 sampai dengan 4.3 ya, berarti mungkin dari kalian kan ada ini ya, ada materi 3.4 dan juga 4.1. Kalau nggak salah 3.4 ini masalah dalil L'Hopital ya, aturan bentuk tak tentu. Itu kalau memang ada nanti saya berikan soalnya juga, soal latihan mungkin kalian bisa baca-baca sendiri, dan juga untuk yang luasan di 4.1 itu saya berikan soal aja karena memang cukup mudah. Jadi gitu. Kalau misalkan kalian ada yang dibingungkan atau saya mungkin ada yang salah tulis atau saya salah mengerjakan, bisa didiskusiin langsung sama saya. Kalian tinggal chat saya lewat WA, dan misalkan saya luang ataupun saya masih bangun, itu saya jawab. Gimana untuk 10 soal di subbab 4.2 sampai dengan 4.3 ini? Apa ada yang ditanyakan?